Biasanya sering terjadi adalah kaget, loh kok ternyata cuma terima segini. Nah, itu nanti jadinya kacau hitung-hitungannya. Apa kabar Sobat ALT? Kembali bersama saya Master Andrelo. Kali ini kita akan membahas yang seringkali dilupakan ketika terjadi akad kredit. Jadi ketika Sobat ALT mengajukan permohonan kredit, seringkali lupa dihitung, ya, acap kali lupa dihitung. Selain biaya appraisal, ada biaya-biaya tambahan, ada biaya-biaya lain. Ada biaya appraisal, kemudian pada waktu akad ada biaya notaris, kemudian ada biaya pajak, terus biasanya ada biaya provisi, dan juga hasil dari pencarian akan di-lock untuk keamanan dari pihak krediturnya terhadap Anda sebagai debitur, akan di-lock untuk angsuran atau kewajiban 1-2 bulan ke depan, ya, biasanya itu. Jadi ketika Anda sebelum menandatangani perjanjian kredit, dihitung dulu, dihitung benar-benar, ya, dan tidak ada salahnya juga sebetulnya, tidak ada salahnya juga ketika Anda mengajukan appraisal kepada KJPP yang lain sebagai acuan, ya. Jadi biasanya Sobat ALT yang terjadi adalah kita hanya mengacu kepada appraisal dari pihak kredit kita. Ya, bisa fair, bisa tidak gitu kan. Akan jauh lebih baik ketika kita punya comparing. Jadi kita bisa punya pembanding dari KJPP yang lain. Sehingga akad kreditnya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan Anda punya hasil appraisal atau taksasi dari KJPP yang lain terhadap aset Anda. Kemudian hitung dulu, tanya dulu dengan jelas, tanya dulu dengan detail sebelum akad kredit. Biaya-biaya yang timbul apa saja, sehingga Anda bisa hitung-hitungan ketika kredit Anda cair itu apakah mengcover untuk kebutuhan Anda. Ya, dan diupayakan supaya tidak terlalu mepet pinjamannya. Seringkali takut untuk mengajukan pinjaman yang besar. Kenapa? Takut tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, padahal pinjaman yang kecil ketika Anda melakukan pinjamannya minimal, maka resiko Anda maksimal. Minimal dari mana? Minimal dari aset Anda, maka resikonya yang maksimal. Tapi kalau pinjaman Anda maksimal terhadap nilai appraisal atau taksasi aset Anda, maka resiko Anda minimal. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, perhatikan betul-betul biaya-biaya yang timbul itu apa saja, sehingga nggak kaget. Biasanya sering terjadi adalah kaget, loh kok ternyata cuma terima segini. Nah, itu nanti jadinya kacau hitung-hitungannya. Mari menjadi debitur yang cerdas, tidak hanya cepat cair, asal cair saja, tapi tahu benar rincian-rinciannya seperti apa. Biaya-biaya yang timbul persisnya seperti apa. Ya, bersama saya Master Andrelo, salam debitur cerdas.